Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hasana dengan NIM 120221037 dari kelas SI 4501. Pada video ini saya ingin membahas masalah fenomena perilaku cyberbullying di media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial di kalangan remaja sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan, dilengkapi dengan aplikasi, didukung fasilitas internet, dan dapat diakses di mana saja, membuat fenomena besar terhadap arus informasi. Tidak hanya itu, pertumbuhan media sosial membawa fenomena baru dalam masyarakat sebagai ajang untuk melakukan kecenderungan cyberbullying yang diawali dari komentar negatif. Kasus perundungan siber di Indonesia ini cukup tinggi, sebagaimana dinyatakan oleh KPAI dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Apalagi pelajar di Indonesia bahkan di dunia sekarang dalam masa pembelajaran daring karena pandemi COVID-19 yang membuat anak hampir 24 jam memegang gawai atau gadget. Kasus cyberbullying yang terjadi yaitu contohnya pada salah satu selebgram Rahel V-nya yang kabur dari karantina usai bekerja di Amerika Serikat. Kasus ini diketahui publik dari kabar yang beredar di dunia maya sejak 11 Oktober 2021. Rahel V-nya bersama kekasihnya disebut kabur dari Wisma Atlet setelah 3 hari menjalani karantina. Alasan Rahel V-nya kabur dikarenakan merasa tidak nyaman karena sebelumnya tidak pernah karantina saat pergi dari Dubai. Hal ini mengakibatkan Rahel V-nya menerima banyak hujatan di media sosial karena saat kejadian tersebut itu sedang ada kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia sehingga mengakibatkan banyak netizen yang geram dan memberikan komentar negatif pada Rahel V. Patin dan Hinduja tahun 2015 menyatakan bahwa cyberbullying adalah perilaku yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Menurut Willard tahun 2015 menjelaskan juga bahwa cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Dan definisi lain menurut Smith tahun 2008 mendefinisikan cyberbullying sebagai perilaku agresif dan disengaja yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa batas waktu terhadap seseorang korban yang bisa membela dirinya sendiri. Apa sih penyebab maraknya cyberbullying itu? Nah, jadi bisa dilihat pada gambar bahwa pengguna media sosial di Indonesia ini telah mencapai 150 juta atau 56% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini itu tergolong sangat banyak dan menunjukkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang begitu lekat dengan media sosial di kesehariannya. Banyaknya pengguna media sosial dengan berbagai motivasi dan alasan ini yaitu sangat rentan terhadap tindakan kriminal. Salah satunya yaitu cyberbullying ini. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying ini yaitu flaming atau terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Kemudian ada harassment, yaitu gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Denigration atau pencemaran nama baik, tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengubah keburukan orang lain melalui internet. Cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Impersonation atau peniruan, tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain. Outing and trickery, outing ini merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain, sedangkan trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia. Ini sendiri itu menunjukkan bahwa memiliki dampak-dampak psikologis, yaitu dampak kognitif, afeksi, dan konatif. Dampak kognitif yang dialami yaitu kehilangan konsentrasi belajar hingga menurunkan indeks prestasi sekolah. Dampak afeksi yang dialami yaitu merasa sedih, marah, malu, dendam dikarenakan mendapat komentar dan pesan dengan kata-kata kasar melalui media sosial.
Hal ini terus berkaitan dan kemudian menyebabkan dampak negatif yang dialami. Dampak negatif yang dialami yaitu seperti membalas dendam dengan memposting foto pelaku, menegur hingga membalas dengan menggunakan kekerasan fisik ya, seperti memukul, melempar, dan membanting benda-benda. Ada juga yang memilih untuk diam dan memendamnya sendiri, menjauhi dengan memutuskan semua akses untuk berkomunikasi hingga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian beberapa dampak dari cyberbullying ini harus kita waspadai karena media sosial akan semakin mewabah. Tindakan yang dapat membantu mencegah diri sendiri menjadi korban cyberbullying ini yaitu yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Ketika kita telah merasa menjadi korban cyberbullying, sebaiknya itu segera melaporkan tindakan pelaku kepada orang yang dipercaya. Kemudian yang kedua, memblokir akun media pelaku dan melaporkannya ke pihak media sosial. Yang ketiga yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu cegah dengan mengaktifkan pengaturan filter komentar. Yang kelima, mengatur media sosial Anda menjadi private akun. Nah, hukuman bagi pelaku cyberbullying juga sudah diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Begitu juga pada pasal 29 UU ITE telah memuat tentang kasus ini yang berbunyi detailnya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman hukuman atas pelanggaran pasal itu adalah hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Permasalahan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa cyberbullying tidak bisa lagi dianggap hal remeh karena sudah banyak yang telah terindikasi mengalami perundungan di dunia maya. Kurangnya perhatian terhadap cyberbullying tentunya menjadi masalah besar karena menyangkut kesehatan mental remaja saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Kesadaran akan bentuk-bentuk cyberbullying juga masih minim sehingga banyak orang yang masih segan untuk melaporkan tindakan cyberbullying yang dirasa sudah mengganggu dan mengancam keberadaan orang lain. Sehingga perlu diketahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku cyberbullying melakukan tindakan tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku mungkin juga orang yang harus dilindungi karena salah satu dampak dari cyberbullying adalah korban bisa menjadi pelaku. Kemudian, saran yang dapat diberikan untuk faktor penyebab pelaku tindakan cyberbullying ini yaitu pengguna tidak boleh asal menulis dan menumpahkan kekecewaan atau kekesalannya di media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial juga harus mengetahui bahwa terdapat etika dan nilai-nilai dalam menggunakan media sosial serta tindakannya juga dapat dikenai sanksi pidana. Nah, itu dia tadi pembahasan dari saya tentang kasus fenomena cyberbullying di media sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye.